Halo, selamat pagi semuanya, teman-teman, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join dalam Zoom meeting kita kali ini, di mana tema kita hari ini, Bapak Ibu semuanya, itu PBK dan masa depan finansial Indonesia. Seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat pagi Sobat Pro dan seluruh peserta webinar Bulan Literasi PBK 2025. Senang sekali saya Eva di sini bisa menemani Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dalam acara seminar dan talk show interaktif gitu ya. Bertema gitu PBK Masa Depan Finansial Indonesia. Sebagai bagian dari industri PBK, kami dari PT Asia Pro Berjangka atau yang lebih sering dikenal Asia Pro FX begitu ya. Nah, merasa bangga dan sangat berkontribusi dalam program literasi ini. Literasi PBK bukan hanya sekedar pemahaman tentang peluang, tetapi juga sebagaimana kita dapat memahami resiko, mengelola modal dengan bijak, serta menghindari praktik-praktik yang tidak sehat di pasar. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan, PBK memiliki potensi besar bagi masa depan finansial Indonesia, khususnya bagi generasi muda. Namun potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika kita memiliki pemahaman yang benar. Betul ya Bapak Ibu ya. Disiplin dalam manajemen risiko dan selalu mengikuti regulasi resmi yang telah ditetapkan oleh Bapepti. Tentunya harapan kami melalui acara ini peserta dapat memperoleh wawasan baru, meningkatkan pengetahuan serta menjadi bagian dari generasi emas yang cakap dalam menghadapi tantangan dan peluang PBK di era digital kali ini. Nah, untuk schedule kita hari ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, akan saya sampaikan ya rundown singkat acara kita dalam Zoom kali ini. Itu ada beberapa sesi, nanti sesi pertama itu ada resiko ataupun resiko dan juga peluang PBK yang akan disampaikan oleh Bapak Kesdik Handoko. Kemudian sesi kedua nanti kita akan masuk dengan tema strategi risk management untuk pemula yang akan disampaikan juga oleh Ibu Yayu Kim. Kemudian yang ketiga kita akan open untuk diskusi interaktif ya ataupun Q&A seperti itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir kita akan ada closing dan juga foto bersama begitu ya teman-teman ya dan juga Bapak Ibu. Langsung aja mari kita mulai untuk acara hari ini. Langsung kita untuk memasuki sesi pertama. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita. Beliau adalah Bapak Kesdik ya, Bapak Kesdik Handoko, Iya, selaku selamat Senior pagi. Compliance dari PT Asia Pro Berjangka, di mana beliau ini akan membahas topik resiko dan juga peluang PBK. Resiko dan peluang PBK. Kepada Bapak Kesdik, kami persilahkan, Bapak. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, untuk hari ini webinarnya mengenai resiko dan peluang PBK. Apa sih resiko dan peluang PBK itu sendiri? Ya kan? Resiko dan peluang PBK itu kalau kita melihat dari kacamata eh, investasi atau transaksi, ya kan, di mana resiko itu pasti terjadi pada setiap kali kita melakukan transaksi, baik transaksi yang konvensional maupun transaksi yang melalui online, di mana resiko itu pasti akan terjadi. Contohnya, ya kan, kalau kita transaksi di konvensional pada saat kita belanja ke supermarket atau ke departemen store seperti itu, pada saat kita beli ternyata kita beli di harga normal nggak apa selang berapa lama toko tersebut memberikan suatu diskon. Nah, itu resiko kita, ya kan. Sama seperti ini pun juga sama. Setiap kali kita melakukan transaksi pasti ada yang namanya resiko, ya kan. Tapi resiko itu bisa kita perkecil, bisa kita hilangkan, tergantung dari kita sendiri. Sebetulnya kalau untuk trading itu, untuk menghilangkan resiko itu memang tidak bisa. Resiko itu pasti akan muncul, ya kan. Nah, resiko itu bisa kita perkecil dalam pertama,
adalah kita menguasai apa yang mau kita transaksikan atau yang mau kita tradingkan, ya kan? Yang kedua itu adalah kita harus siap mental, di mana mental itu kita harus miliki karena mental tersebut akan berakibat terhadap dana yang akan kita transaksikan, di mana kalau kita tidak siap dengan resikonya, lalu kita hanya memikirkan gimana cara yang kita mendapatkan untung segala macam, kita ingin untung yang besar, tapi kita tidak mau rugi, itu tidak mungkin, ya kan? Nah, di sini untuk saat ini generasi apa kalau sekarang orang bilang Gen Z gitu kan ya. Dari berita antara yang saya ambil ini di sini ada generasi muda dominasi pasar modal ya. Nah, berarti kalau di sini kalau kita melihat dari judulnya berarti generasi sekarang atau Gen Z sekarang itu sudah melek dalam hal untuk dia boleh dibilang sebagai investor. Investor untuk dia melakukan transaksi baik untuk obligasi, untuk saham ataupun untuk PBK itu sendiri. Nah, di mana bisa kita melihat usianya dari usia mulai di bawah 30 tahun itu paling besar itu ada 7,24%. Lalu di bawahnya 31 sampai 40 tahun itu ada 3,15%. Eh, Lalu di umur 41 hingga 50 itu ada 1,5, 55%, 51 sampai 60 ada 0,74, dan di atas 60 itu di bawah 0,5%, ya kan? Nah, kita juga bisa melihat nilai aset yang ditransaksikan, ya kan? Itu sebesar 1,5 triliun. Itu boleh dibilang jumlah yang bukan bukan jumlah yang kecil, ya kan? Nah, kalau kita bicara flashback, ya kan, tentang transaksi di PBK, mungkin kalau kita melihat PBK di tahun 2000, ini adalah transaksi ataupun jenis investasi yang wah, di mana membutuhkan dana yang sangat besar hingga ratusan juta mungkin, ada yang puluhan juta mungkin itu yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi. Tapi sekarang, ya kan, sekarang dengan teknologi yang sudah mulai maju, ya kan, sejak tahun 2005 transaksi online sudah berjalan, ya kan, dan juga ditambah masuknya broker-broker asing, ya kan. Nah, di Indonesia ini atau di Indonesia pada umumnya sudah mulai membuat dana depositnya itu sudah tidak terlalu besar, sehingga masyarakat dari kalangan semua masyarakat itu bisa mengikuti ataupun bisa melakukan transaksi terhadap PBK ini sendiri, ya kan? Nah, dari faktor tingginya investor muda, ya kan? Nah, itu membuat pasar PBK ini makin maju lagi, makin boleh dibilang bergeliat dengan kondisi yang ada sekarang. Memang kondisinya sangat berbeda pada saat PBK dengan boleh dibilang bursa saham. Masih banyak untuk Gen Z ini masih memilih untuk saham. Nah, berarti kan di sini ada kurang dalam artian untuk mensosialisasikan ataupun membuat menarik dari perdagangan bursa berjangka ini sendiri. Gitu. Oke. Lalu di sini peluang PBK itu adalah akses global market. Jadi akses globalnya ini meliputi produk dari forex, emas, indeks, komoditi, ya kan. Dan lalu untuk di Asia Pro sendiri modalnya saat ini cukup boleh dibilang siapapun bisa ikut. Hanya dengan modal $50, ya kan, kita bisa melakukan transaksi dengan leverage atau daya ungkit yang kecil, kita bisa mendapat likuiditas ataupun mendapatkan return yang besar. Likuiditas kita tinggi, bisa trading di mana saja. Lalu juga kita bisa, boleh dibilang ini bisnis yang bisa dikantongin, bisa dibawa kemana-mana. Kita mau transaksi dimanapun, kita punya keuntungan kapanpun, kita bisa ajukan ataupun kita bisa tarik dana keuntungan itu sendiri. Lalu juga untuk
alternatifnya, ya kan? Alternatif dalam artian kalau di saham dan di obligasi, ya kan, itu pasti ada perbedaan. Biasanya dia hanya melakukan transaksinya satu arah. Nah, kalau di PBK ini kita melakukan dua arah. Kita bisa beli, bisa jual tanpa kita harus memikirkan fluktuasi market itu mau seperti apa, ya kan? Yang tapi pada intinya, ya kan, kalau kita melakukan transaksi di PBK adalah kita hanya harus mewaspadai market itu mau bergeraknya kemana. Kita jangan pernah melawat market karena kita di sini, ya kan, siapapun yang melakukan transaksi di PBK itu hanya sebagai followers. Kita sekali lagi kita hanya followers. Kita bukan market maker, gitu loh, ya kan? Dan juga gitu kan, dengan berkembangnya PBK saat ini gitu kan di Asia Pro juga ada namanya produk-produk yang bisa, ya kan, membuat kita lebih nyaman lagi bertransaksi selain dengan modal yang kecil, kita juga punya namanya free swap seperti itu kan. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa leluasa lagi untuk bertransaksi, kita bisa lebih leluasa lagi untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi di Asia Pro. Lalu juga resikonya sudah pasti. Kalau kita bicara keuntungan, pasti jangan lupa kita juga berbicara apa namanya resiko, gitu kan. Nah, resiko yang sering terjadi itu adalah balik lagi, ya kan, resiko psikologis dari kita sendiri. Kita selalu me, apa ya, boleh dibilang menginginkan kondisi profit, 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 di mana kita melupakan bahwa di sini setiap kita transaksi pasti ada namanya resiko yang harus kita manage karena tidak mungkin kita memanage keuntungan seterusnya tanpa melupakan manage yang namanya resiko karena resiko itu sudah pasti terjadi. Lalu juga penggunaan leverage yang berlebihan gitu kan karena eh, di Asia Pro berjangka leverage-nya cukup bersaing untuk apa ya, untuk bersaing terhadap perusahaan-perusahaan lain. Ya mungkin kalau yang sudah mengetahui leverage-nya, boleh dibilang Asia Pro berani diadu untuk leverage-nya. Lalu juga resiko psikologis untuk overtrade-nya itu juga harus selalu kita memahami dalam artian berapa dana yang kita setorkan, berapa besar yang bisa kita transaksikan. Jangan sampai kita menjadi lupa bahwa transaksi kita ada yang namanya overtrade. Nah, overtrade itu sering terjadi karena kitanya saking melupakan namanya risk management. Lalu juga ada risiko eksternal di mana kita juga eh, harus melihat perusahaan ini punya izin yang mana. Nah, untuk saat ini, ya kan, Asia Pro sudah menjadi member di BI, OJK, dan Bapepti sudah pasti, gitu kan. Nah, selain dari hal tersebut, ya kan, kita juga apa Asia Pro juga memiliki kemudahan pada saat kita melakukan withdrawal atau nasabah melakukan withdrawal dan di hari yang sama bisa mendapatkan dana dari hasil withdrawal tersebut, ya kan? Nah, seperti saya bilang tadi, ya kan, bahwa bisnis ini bisnis yang bisa kita kantongin kemanapun kita mau lagi liburan, kita mau lagi ada acara keluarga, selama ada jaringan internet segala macam, kita bisa melakukan transaksi Senin hingga Jumat kecuali hari Sabtu ya, gitu loh. Nah, kita pernah pada saat itu bisa nggak kita melakukan withdrawal? Bisa, kita bisa melakukan withdrawal dari Senin hingga Jumat. Nah, itulah yang memudahkan bahwa transaksi di PBK itu bukan hal yang sulit, tapi hal yang mudah. Cuma, ya kan, faktor resiko sekali lagi kita harus pikirkan juga. Jangan kita pengen untung besar, tapi kita tidak berpikir bahwa resikonya ada, gitu loh. Oke? Kita lanjut, ya kan, seperti saya bilang tadi, ya kan, PBK peluang besar plus risiko di mana kuncinya adalah literasi dan risk management. Nah, risk management ini sekali lagi saya bilang sangat-sangat penting buat kita melakukan transaksi, ya kan. Dan yang paling penting adalah mental kita harus siap menghadapi faktor resiko tersebut. Jadi jangan tidak ada namanya orang berbisnis setiap kali atau setiap hari untung, tidak ada.
orang dagang pun ada untung, ada rugi. Lalu juga di sini atau di PBK ini sendiri atau trading di PBK itu adalah trading yang sangat enak gitu loh. Karena kita bisa menjadi bos buat diri sendiri gitu loh. Di mana ya kan eh, bos buat diri kita sendiri dalam artian kita mau transaksi kapan bebas gitu kan. Kita mau tidak transaksi ini boleh gitu loh. Kita mau transaksi minggu depan silakan gitu. Tapi pada intinya mau dimanapun kita bertransaksi, kuncinya adalah pilihlah broker yang memang memiliki kelebihan gitu loh. Di mana kelebihan itu sendiri adalah satu sudah menjadi anggota dari badan pengawas, ya kan? Yang kedua memang broker ataupun yang sudah memiliki kredibilitas yang cukup baik gitu. Jangan sampai nanti kita salah masuk transaksi dengan yang tidak baik transaksinya, tidak dilaporkan ke bursa, dan juga tidak diawasi oleh badan pengawas dari BI, OJK, maupun dari Bapepti. Seperti itu. Saya rasa penjelasan saya mengenai PBK, mengenai resiko dan peluangnya, eh, saya kira sudah cukup memahami karena kalau saya lihat di sini dengan berkembangnya bisnis transaksi atau investasi di transaksi di PBK ini sendiri memang boleh dibilang bukan hal yang baru. Ini sudah menjadi hal yang boleh dibilang hal yang seperti kacang goreng. Dimanapun orang pasti membicarakan, dimanapun orang pasti akan eh, melakukan transaksinya. Baik itu pada saat dia lagi nongkrong dengan komunitasnya ataupun sedang bekerja after makan apa setelah makan siang atau sedang makan siang after pulang kerja. Nah, itu yang selalu banyak saat ini orang melakukan transaksi karena dilihat dari banyaknya ya kan nasabah-nasabah yang sekarang sudah mulai pinter dalam bertransaksi karena mereka sudah memahami kapan harus bertransaksi, kapan harus stop transaksi seperti itu. Kapan dia harus eh, mulai bertransaksinya, kapan dia santainya, kapan dia harus top up dananya untuk dia melakukan transaksi ataupun kapan dia mau withdrawal gitu kan. Nah, itu semua ya kan transaksi itu sekali lagi itu hanya bisa dilakukan oleh nasabah sendiri dan juga dia bisa memilih transaksi kapan dia mau transaksinya karena transaksi di PBK ini selama 24 jam. Kita bisa memilih mau transaksi di market Asia, mau bertransaksi di market Eropa, ataupun di market Amerika, ataupun di market yang paling pagi itu ada market Australia. Itu terserah. Ya kan, terserah nanti nasabah aja yang melakukan, yang memilih transaksinya kapan. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan saya. Eh, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih. Makasih banyak buat Bapak Kezi Handoko atas pemaparan yang luar biasa ya Pak. Dan membuka wawasan kita semua mengenai tentang potensi sekaligus resiko yang ada dalam PPK itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk kita saat ini mau memasuki untuk sesi kedua, di mana untuk kita lanjutkan sesi kedua ini tadi, pembicaraan di berikutnya adalah Ibu Yayu Kim, di mana beliau ini adalah seorang praktisi trading PBK yang ada di Asia Pro Berjangka. Beliau akan membawakan topik itu mengenai strategi risk management untuk pemula. Seperti itu. Nah, kemudian, mari kita untuk Ibu Yayu Kim, waktunya dipersilahkan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayu Nakimah. Saya akan menjelaskan untuk risk management untuk pemula ya. Kita akan bahas untuk strategi risk management untuk pemula atau trader pemula yang belum tahu strategi trading itu seperti apa.
Untuk mindset atau protect your capital first, profit will follow. Tujuan utamanya risk management bukan hanya cari untung, tapi kita menjaga modal kita tetap hidup ya. Jadi jangan sampai tradingnya FOMO, sampai kita untuk transaksi pun equity-nya habis gitu aja gitu ya. Nah, untuk kata data statistik, 70% sampai dengan 80% trader pemula itu gagal dalam 6 bulan pertama. Kenapa bisa dibilang gagal? Karena mereka ini tidak mempunyai risk management yang konsisten gitu ya. Oke, pertama-pertama mungkin mereka akan selalu menggunakan trading dengan lot yang kecil, tapi di saat mereka udah mendapatkan keuntungan, apalagi keuntungan yang tiba-tiba dapatnya besar gitu ya. Nah, di situ mereka akan sangat goyah karena dengan lot besar kemungkinan akan mendapatkan profit juga besar gitu ya. Nah, di sini 70-80% trader pemula itu gagal dalam mengelola risk manajemennya gitu. Kita lanjut, untuk alat dan teknik risk management itu sih seperti apa? Jadi kalau trading itu sendiri, risk manajemennya otomatis kita harus punya batasan dari resiko trading kita. Contoh kita punya modal $1.000. Nah, di mana dari $1.000 ini kita risk manajemen per trade-nya itu berapa? Contoh per hari itu 1 sampai dengan 2%, di mana setiap transaksi kita harus menggunakan stop loss. Stop loss ini wajib ya digunakan, jangan sampai tanpa rem. Contohnya saat ini kita lagi ada peluang bagus di XAUUSD, kemungkinan bisa target ke 3.900. Kita itu pasti akan punya mindset, oh harga XAUUSD udah ke 3.800 nih, kita sell, swing gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menggunakan SL, kemungkinan saat ini akan tarik harga ke 3.860. Makanya untuk stop loss itu sangat wajib digunakan karena kita saat kena SL jangan panik, jangan bagaimana karena kita akan menganalisa ulang saat ada setup bagus, baru kita nanti entry lagi. Setelah itu pasang juga SL-nya dan TP-nya. Nah, untuk apa sih take profit ini? Nah, take profit sendiri itu atau TP disiplin target. Contoh kita hariannya targetnya 100 pip atau 10 poin. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan TP? Karena kita menghindari, kita ya sebagai trader menghindari serakah atau greedy gitu ya. Contohnya kita udah profit $50 ditahan-tahan, taunya balik lagi ke SL kayak gitu. Jadi emang harus disiplin untuk target take profit harian sama SL-nya juga. Nah, untuk risk reward-nya atau RR-nya, per hari kita transaksi minimal 1:2 atau lebih. Contoh kalau risknya $10, target profitnya berarti harus $20. Nah, ini udah bagus ya untuk rasionya 1:2. Untuk leverage atau lot size, gunakan sesuai dengan kemampuan modal, jangan over leverage. Nah, gimana nih cara menggunakan modal? Contohnya Bapak Ibu mempunyai akun dengan modal 10.000 US dollar. Kalau Bapak Ibu pemula menggunakan lotnya lot yang santai dulu 0,10 dan itu konsisten. Terus Bapak Ibu juga harus lihat leverage-nya, jangan sampai dengan mencari broker yang leverage-nya itu 1:unlimited, 1:2.000, karena itu sangat riskan. Di mana kalau leverage-nya yang tinggi atau misalkan yang besar itu memicu kita untuk transaksi menggunakan lot besar. Orang leverage saya juga besar, jadi saya bisa menggunakan dengan $1.000 menggunakan satu lot. Nah, itu sangat-sangat riskan ya. Jadi tidak disarankan untuk penggunaan leverage yang sangat besar. Contohnya dengan 1:unlimited, 1:3.000 gitu. Nah, diversifikasi instrumennya apa aja? Di sini untuk di Asia Pro kita ada beberapa mata uang dan juga ada komoditi dan ada indeks saham. Nah, kalau Bapak Ibu transaksi, jangan taruh semua modalnya itu di satu posisi atau di satu
FIRE mata uang. Contohnya transaksi hanya di XAU USD aja tanpa melihat peluang lain gitu ya. Jadi jangan taruh semua modalnya di situ. Jadi Bapak Ibu bisa combine dengan Euro USD, GBP USD atau XAU USD. Di sini kenapa jangan satu saja? Jadi kalau misalkan lagi ada floating minus di Euro USD, bisa dapatkan dari si XAU USD-nya. Jadi jangan hanya terus aja nungguin satu aja, apalagi tidak menggunakan SL. Itu pasti akan terus aja minus gitu. Gimana kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya analisa, itu akan sangat riskan sekali ya. Jadi setiap transaksi itu harus menggunakan analisa dan pakai SL, TP, risk reward-nya per harinya itu harus punya risk reward per hari itu berapa. Misalnya 1:2 itu udah oke. Kita lanjut. Kesalahan umum untuk pemula yaitu biasanya overtrading. Nah, overtrading ini kita sudah ada transaksi di sesi Asia, saat sesi London kita juga open, di New York itu kan market sangat volatile, kita juga masuk, udah profit banyak padahal kita masih ingin masuk market. Dan saat itu kita nggak tahu marketnya lagi bagus atau lagi tidak. Kalau misalkan lagi tidak bagus, mungkin kita akan kena SL. Jadi jangan sampai kita itu greedy, jangan sampai overtrading, udah dapet profit $1.000 per hari, masih aja pengen. Nah, Bapak Ibu, untuk trader pemula itu disarankan kita itu punya target harian. Contoh sehari itu $100. Udah, kalau misalkan sehari udah $100, udah cukup. Kita transaksi besok lagi. Itu untuk menghindari kita overtrading. Dan kesalahan lainnya itu tidak disiplin dengan SL dan TP, emosi, ini FOMO ya yang tadi, yang overtrading ini, itu karena kita udah kena SL beberapa kali, misalkan pengen balas dendam, nah itu juga jangan, atau ikut sinyal tanpa analisa sendiri. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya kiriman sinyal dari orang, itu kita analisa dulu di marketnya sesuai atau tidak. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan analisa sendiri, ya jangan ikut-ikut aja gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau ikut-ikut analisa orang, harus tetap disiplin dengan SL. Jadi kalau misalkan kena SL, kita bisa cari setup yang baru. Jadi ini adalah kesalahan umum pemula. Biasanya udah cuan banyak, pengen masuk market lagi. Itu tidak disarankan overtrading, apalagi FOMO. Kalau kita kena SL, aduh saya bisa nih gantiin profit gitu. Nah itu jangan. Setelah kena SL disarankan untuk menunggu dulu setup yang bagus, baru nanti trading lagi. Kita lanjut. Nah, jadi untuk risk reward manajemennya untuk strategi trading pemula itu kesimpulannya itu ada 3 poin utama, yaitu gunakan SL, selalu disiplin dengan SL dan TP, kelola lotnya jangan sampai udah profit nih $500 per hari, wah saya bisa nih pakai lotnya 0,20, 0,50, bahkan 1 lot. Nah, itu jangan ya. Jadi untuk lotnya ini selalu kelola dengan risk reward-nya atau risk manajemennya. Untuk RR-nya pun sama, kita per hari punya RR berapa? 1:2, 1:4, itu dengan modal $1.000 itu udah bagus. Jangan sampai udah dapet RR 1:2, 1:4, pengen masuk lagi ke market, tiba-tiba BEP. Dari situ, wah profit saya udah hilang nih, saya pengen masuk lagi ke market, biar dapat profit lagi yang tadi balik, taunya kena SL, malah jadi rugi. Nah itu jangan ya, jadi selalu gunakan SL, kelola lot, disiplin untuk risk reward. Nah, edukasi di sini, ini kunci agar resiko bisa terkendali. Jadi kita apalagi di Asia Pro itu selalu ada edukasi untuk webinar untuk trader pemula, di mana untuk mengelola dananya, strategi itu akan selalu kita update. Jadi untuk Bapak Ibu yang trading di Asia Pro selalu pantengin channel-channelnya Asia Pro karena di sana kita akan edukasi untuk kunci agar resiko kita tuh bisa terkendali gitu. Nah, untuk sebagai pemula pun kita coba akun demo di mana itu untuk membiasakan
kita mengatur risk manajemennya kita. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum mencoba mengatur risk manajemennya, Bapak Ibu menggunakan akun demo dulu. Hari ini kita punya setup yang bagus, entry 1:2, kena SL berapa kali, TP-nya berapa kali. Nah, nanti boleh Bapak Ibu coba menggunakan akun demo gitu ya. Nah, akun demo pun di Asia Pro kita gratis ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun demonya dari Asia Pro, itu boleh untuk mencoba membiasakan disiplin risk manajemennya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum mencoba, coba mulai dari sekarang buat akun demo, membiasakan disiplin untuk risk management, dan buat jurnal. Nah, jurnal ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena nanti kalau Bapak Ibu membuat jurnal trading, nanti Bapak Ibu menggunakan Excel, di sana Bapak Ibu taruh SL-nya, TP-nya, lot-nya, RR-nya berapa, risk manajemennya per harinya berapa, pakai rumus, jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing-pusing, setiap hari harus ngerumus, nanti tinggal per harinya, misalkan hari ini saya buy SAUUSD di 3.600 satu lot, kena SL $20, besoknya Bapak Ibu dapat profit $20. Nah, terus aja sampai 1 minggu itu Bapak Ibu evaluasi yang salahnya di mana, setupnya kah, lotnya kah, atau tidak menggunakan SL. Jadi jurnal trading ini sangat penting. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum mencoba saat ini, coba dulu menggunakan akun demo selama 1 bulan, atur disiplin untuk risk management dan jurnal tradingnya juga, biar Bapak Ibu bisa evaluasi setiap minggu. Jadi setiap hari Jumat itu atau lagi santai di weekend, di Sabtu, coba lihat jurnalnya, nanti kena SL-nya berapa, dalam jangka 1 minggu itu ternyata kena SL-nya hanya 2 kali, TP-nya 3 kali, berarti kalau itu konsisten, nah itu bisa langsung digunakan di akun realnya. Itu kalau Ibu dan Bapak sudah terbiasa menggunakan trading journal, itu akan sangat bagus untuk portofolionya. Jadi nanti Bapak Ibu akan ketahuan selama trading 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau jurnal tradingnya profit, portofolio Bapak Ibu juga akan sangat bagus gitu. Nah, untuk waktu trading itu kan ada 3 sesi, ada di sesi Asia, di sesi New York, ada di sesi London. Nah, ini Bapak Ibu masukkan ke jurnal trading juga. Jadi kalau misalkan di sesi Asia saya beberapa kali nih kena SL, atau di sesi London saya beberapa kali dapat TP, atau malah di sesi New Yorknya saya seringnya itu dapat profit. Nah, jadi seharian nanti kalau misalkan Bapak Ibu trading lagi, di mana jam yang bagus ya di situ Bapak Ibu menggunakan biar nggak over trading gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk risk manajemennya Bapak Ibu siapkan akun demonya dulu, terus atur risk manajemennya, boleh coba 1 minggu 2 minggu, buat jurnal trading juga. Nanti setelah itu pakai SL dan TP-nya, kelola lotnya dan RR-nya juga. Nanti Bapak Ibu akan mengetahui risk manajemennya selama 2 minggu bagus atau tidak dengan setup Bapak Ibu sendiri untuk transaksi di market gitu ya. Mungkin dari Ayu segitu aja untuk risk management pemula ya untuk trading, di mana jadi kita untuk transaksi di market itu harus selalu disiplin menggunakan SL dan TP, lotnya juga, risk rewardnya juga, dan jangan lupa menggunakan jurnal biar portonya tetap terkontrol. Tuh. Baik, terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh nanti dilanjut sama Bu Eva. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Yayu atas insight yang sangat praktis ya Bu. Materi ini benar-benar penting ya Sobat Pro, untuk kita semua bisa menjadi trader yang mungkin lebih disiplin seperti itu. Karena kan sangat penting juga saat kita masuk dunia trading ini tadi. Oke, untuk memasuki sesi berikutnya, kita akan ada sesi diskusi interaktif atau Q&A. Untuk Sobat Pro,
yang ingin bertanya atau mungkin ada beberapa yang mungkin yang belum mengerti ataupun ada yang pengen diulang kembali itu dijelaskan, bisa menuliskan pertanyaan gitu ya. Kolom chat yang sudah tersedia bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada kita semua atau mungkin kepada Bapak Ketik ataupun kepada Ibu Yayu gitu. Nah, mari kita ambil beberapa pertanyaan terbaik bisa ditaruh di kolom komentar. Jadi beberapa untuk nasabah, Bapak Ibu semua dan juga rekan-rekan, kalau mungkin untuk bertanya boleh ditulis aja ataupun diketik di kolom komentar yang sudah tersedia. Seperti itu. Oke, di sini ada satu pertanyaan begitu. Mungkin Ibu Yayu bisa bantu jawab. Mau tanya untuk Gen Z, cocoknya trading apa? Mungkin bisa dijawab Ibu Yayu, silakan. Baik, untuk Gen Z sebetulnya untuk trading itu bisa di mata uang apa aja ya. Cuman untuk saat ini mungkin pilihan yang bagus itu adalah emas atau XAUUSD karena selain aset safe haven, emas juga sangat didukung beberapa faktor untuk naik lebih tinggi. Jadi itu sangat cocok untuk trading memula. Tapi kalau misalkan memulanya, aduh saya takut nih trading di emas karena sangat volatile, mungkin pilihannya bisa di forex atau mata uang. Oke, jadi ada di forex ataupun mata uang ya. Mungkin yang risikonya mungkin lebih kecil ya, Bu Yayu ya. Ya, betul. Oke, jadi selain risiko yang lebih kecil, modal juga mungkin tidak terlalu besar ya, gitu. Oke, ada pertanyaan lagi boleh teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian yang mungkin mau bertanya, silakan bertanya ataupun silakan tulis atau mungkin open mic juga boleh silakan tanya mumpung nih ada waktu sesi juga begitu supaya bisa menjawab ya pertanyaan atau mungkin yang kurang jelas yang ada di pikiran Bapak Ibu gitu untuk mengenai trading ini tadi seperti apa. Boleh silakan bertanya atau mungkin mengenai trading, mengenai modal atau perizinan seperti itu. Oke, sebentar. Ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, boleh. Enaknya broker lokal atau broker luar? Boleh dibantu Bu Yayu. Baik. Kalau untuk broker otomatis rekomen broker lokal ya. Bukan berarti karena aku pribadi ada di broker lokal, tapi kalau kita transaksi di broker luar, sebetulnya aman-aman saja, tapi tidak menjamin kalau terjadi sesuatu, contoh misalkan kita WD lama atau depositnya lama kok nggak masuk-masuk. Nah, itu mengklaimnya kita mau kemana. Tapi kalau misalkan di broker lokal, kita sudah jelas ya, kita sudah diawasi sama Bapepti, BI, juga untuk dananya clearing berjangka Indonesia gitu. Jadi sangat aman dan rekomen ya broker lokal. Oke, jadi rekomendasi itu tentunya akan sangat lebih aman dan juga safety ya itu di broker lokal. Seperti itu karena dari segi perizinan juga ya Bu Yayu ya. Jadi semuanya Iya, akan lebih betul. tenang juga di hati seperti itu. Oke, Ya. ada pertanyaan lagi. Eh, apakah Asia Pro sudah memiliki produk mikro? Boleh dijawab Ibu. Untuk Asia Pro, kita akan segera launching untuk mikronya, tapi saat ini belum tersedia. Oke, jadi Bapak Ibu yang pengen coba trading untuk akun mikro bisa ditunggu seperti itu ya karena sebentar lagi Asia Pro sendiri kita akan launching. Mungkin sekedar ini mungkin finishing kali ya Bu ya untuk launching Ya, untuk betul. produk mikronya juga. Gitu. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi berikutnya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Oke, ada masuk pertanyaan lagi Bu Yayu. Jadi untuk idealnya trading ini sendiri di modal berapa ya Bu? Baik, untuk modal trading itu sebetulnya
yang sangat low risk itu minimal 10.000 US dollar. Tapi kalau untuk pemula yang emang baru mau mencoba untuk trading itu 1.000 oke, tapi transaksi bisanya di forex. Biar untuk mengatur risk manajemennya juga bisa sangat low risk ya. Biar kita bisa terkendali untuk transaksi menggunakan lotnya. Tapi kalau misalkan kita yang tradernya sudah lama di dunia trading, idealnya itu 10.000 US dollar. Itu sangat low risk untuk transaksi. Oke, jadi untuk low risk tergantung ya Bu Yayu ya, pengen masuk ke market yang mana gitu ya, karena mungkin 1.000 Iya, oke, mungkin dengan betul. risiko yang kecil itu mungkin coba di forex gitu ya. Jadi kalau mungkin ketersediaan modalnya mungkin cukup besar dan lain halnya, mungkin bisa coba di peluang market yang lainnya. Tentunya ya harus dipertimbangkan juga ya Bu Yayu ya, untuk Iya, resiko-resiko betul. yang ada Yang ke penting depannya. lotnya selalu diatur saja, jangan sampai dengan pengen profit banyak, 2 lot, 5 lot dengan 1.000 dolar ya jangan. Habis itu. Betul. Berbahaya ya Bu ya. Iya, betul. Oke, ada masuk lagi nih Bu Yayu pertanyaan gitu ya. Jadi emas terbang Bu, bakalan keberapa nih? Boleh tuh, ada yang trading emas Bu Yayu. Jadi mungkin lagi pengen ambil peluang di market nih saat ini. Ya, baik. Jadi kalau untuk emas sendiri, iya betul. Emang saat ini dia lagi naik tinggi ya. Harga running saat ini di 3.863, sempat ke 3.600, sorry, 3.867. Itu secara STDV harusnya ada koreksi dulu ya. 3.867 harusnya ada koreksi dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan di 3.900. 3.900 hari ini karena di Amerika lagi ada shutdown, itu bonus ke 3.927 secara teknikalnya itu bonusnya. Harusnya sih 3.867 ada koreksi dulu. Nah, secara prospek teknis rally-nya gold mengkhawatirkan dengan di level psikologis 4.000. Kemungkinannya itu bisa next resisten berikutnya. Oh, lumayan tinggi ya, gitu. Jadi mungkin ada rekan-rekan atau bapak ibu yang mungkin pengen ambil peluang atau mungkin lagi nyangkut tradingnya atau, nah mungkin tertinggi ini mungkin atau dia mengejar ya seperti yang Bu Yaya sampaikan di 3.900 atau 3.927, pasti tentunya dari tes dan juga nanti ya bolak-balik tentunya ya Bu ya sebelum menuju titik yang diinginkan ya. Jadi balik lagi seperti yang disampaikan Ibu Yayu di jawabannya sebelumnya, perhatikan juga untuk ketahanan dana, risk manajemennya juga perlu diperhatikan karena kalau mungkin lagi seru untuk ngebuy ya tentu ada istilahnya apa ya, kita harus menahan juga kita punya ego gitu ya Bu ya untuk open Iya, posisi karena betul. melihat mungkin Jangan sampai FOMO iya buy. Takutnya ada aksi taking profit juga. Nanti betul ketinggalan karena buy-nya. gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin 2 pertanyaan lagi atau kalau mungkin masih ada. Oke, produk apa aja yang ada di Asia Pro? Itu Ibu silakan. Untuk di Asia Pro, produknya kita ada forex, ada komoditi, dan ada indeks saham. Jadi Oke, kalau jadi untuk forex itu ada beberapa mata uang, contohnya seperti USD Yen, GBP USD, Euro USD. Nah, untuk komoditinya itu ada XAU USD, ada silver, ada WTI juga atau oil ya. Indeks sahamnya kita ada Nikkei, ada Hang Seng, dan ada Dow Jones. Mungkin Bapak Ibu kalau ada yang suka transaksi di Nasdaq, boleh request ke Asia Pro. Jadi itu ya Bu oh, untuk jadi produknya. iya, nah untuk produk kita sampai variasi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kita juga menyediakan untuk indeks dan juga kalau mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang transaksi di pair-pair tersebut. Oke, nah untuk peluang-peluang tersebut bisa coba itu di indeks mungkin kalau Bapak Ibu pengen yang gregetnya mungkin lebih berbeda begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicoba gitu. Jadi nggak menutup satu aja kita trading begitu benar nggak Bu Yayu? Jadi mungkin bisa dicoba Iya, di betul. peluang-peluang lainnya mungkin. Gitu. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir.
eh, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Kesdik. Mungkin emang ada nih Kak trading syariah. Mungkin Bapak boleh dibantu jawab Pak Kesdik. Trading syariah ada enggak? Waduh, ini pertanyaannya lumayan mengagetkan juga nih ya. Eh, Iya. adakah apa ada trading syariah? Kalau dibilang syariah tuh seperti mungkin ya Tanpa kalau di swab, Pak. kalau di apa di Asia Pro itu mungkin trading yang seperti saya bilang tadi itu kita ada yang namanya free swap. Mungkin itu yang boleh dibilang trading syariah di mana setiap kali transaksi walaupun dibuat dibuat transaksinya itu menjadi overnight itu tidak dikenakan swap yang di mana swap atau bunga itu yang menjadikan eh, boleh dibilang berbeda dengan trading yang seperti yang biasa. Makanya boleh dibilang free swap itu boleh dibilang trading syariah seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, jadi eh, penjelasan dari Bapak Kesdik ya, jadi trading yang tadi tidak menginap gitu ya Pak. Karena kalau mungkin trading yang transaksinya menginap atau lewat hari lah bahasanya seperti itu, dia akan dikenakan swap ataupun biaya trading yang menginap. Gitu. Apa ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi kali ini, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya? Mungkin sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh kedua pembicara kita, oleh Bapak Kesdik dan juga Ibu Yayu. Semoga beberapa pertanyaan yang memang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dan juga Bapak Ibu semuanya bisa terjawab juga ya, begitu. Jadi untuk keraguan ataupun untuk keinginan ya untuk bergabung dengan trading ini tadi mungkin bisa lebih besar lagi seperti itu. Tentunya tetap mempertahankan juga atau mempertimbangkan maksud saya seperti itu untuk dari segi yang namanya manajemen resiko seperti itu. Oke, Sobat Pro, dari seluruh rangkaian sesi hari ini kita bisa tarik kesimpulan kalau PBK itu punya peluang yang sangat besar seperti itu. Tapi tentu juga diikuti untuk resiko yang juga tinggi ya seperti itu Bapak Ibu. Kuncinya adalah literasi dan juga manajemen resiko yang tentunya harus diperhatikan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa dan trading juga bisa lebih baik. Gitu. Sebelum acara hari ini kita tutup, Bapak Ibu, mari semuanya untuk peserta hari ini kita nyalakan kamera sebentar. Kita akan ada dokumentasi foto bersama secara virtual. Jadi silakan semuanya senyum yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Bisa dinyalakan semuanya untuk kameranya. On cam semua boleh, semua peserta. Jadi kita akan ada sesi foto ya, nanti akan kita screenshot oleh partner kita. Yang belum on cam, boleh on cam dulu sebentar Bapak Ibu. Tunjukkan senyum manisnya. Ya, sebentar ya. Oke ya. Kita bisa sebentar, mungkin luangkan waktu sebentar untuk kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara seminar dan talk show interaktif dalam bulan literasi PBK 2025. Dengan ini Zoom ataupun acara kali ini resmi ditutup dan sampai jumpa juga di event literasi berikutnya. Salam sukses untuk kita semua dan jangan lupa trading lebih baik bersama Asia Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.